Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin sedikit membahas tentang trending YouTube ya. Kita melihat di YouTube trending saat ini itu didominasi oleh video-video atau konten-konten terkait dengan cover lagu Aisyah istri Rasulullah. Trending pertama ada Shakir Daula ya dengan Aisyah istri Rasulullah. Kedua ada Sabian. Ketiga ada Dunia Manji, padahal Dunia Manji tidak mengcover lagu ini. Keempat masih Aisyah. Kelima ada Al-Bahjah TV ya. Selanjutnya ada Ricis Official ya, 3 juta views 4 hari yang lalu. Kalem banget nih mukanya Ricis, biasanya agak gokil ya. Terus selanjutnya ada Musi Jogja Project. Selanjutnya ada Teresa Fahlevi dan masih didominasi oleh Aisyah istri Rasulullah. Dan selanjutnya ada Mat Saleh TV dengan 2,9 juta views 5 hari yang lalu. Dan selanjutnya masih cover lagu Aisyah ya. Nah, ada Roma Irama juga dengan lagu yang virus coronanya. Aisyah, masih Aisyah lagi. Terus Keluarga Asik. Nah, masih Aisyah lagi. Ada di sini kita melihat di Aisyah, cover lagu Aisyah. Masih Aisyah lagi dan itu. Sebagai guru melihat fenomena semacam ini, saya merasa cukup bahagia, merasa cukup senang. Karena paling tidak saat ini YouTube dipenuhi oleh hal-hal yang menurut saya positif ya. Sebuah lagu yang menggambarkan kemesraan Aisyah dengan Rasulullah. Ya, kenapa saya sebagai guru cukup senang melihat hal ini? Karena kemarin-kemarin saya melihat channelnya Deddy Corbuzier ya. Di situ ada Reza Arab dan di podcastnya mereka membahas tentang konten YouTube sampah ya. Sekitar bulan Oktober 2019 kita membahas tentang konten YouTube yang sampah. Nah, ternyata ketika saya mencari di Google konten YouTube sampah, itu juga saya menemukan beberapa video yang membicarakan tentang konten YouTube yang sampah gitu kan. Dari 2017 sudah ada isu-isu semacam itu. Namun saya juga menggarisbawahi konten sampah di YouTube bagi saya seorang guru BK yang dimana tugasnya di sekolah itu berkaitan dengan tingkah laku anak, berkaitan dengan kenakalan anak. Saya merasa senang. Saya selaku guru BK merasa senang dengan konten yang sedang trending saat ini, karena setidaknya konten positif semacam ini secara tidak langsung menyingkirkan konten-konten yang berbau sampah itu. Bagi saya pribadi, definisi konten sampah adalah konten yang berbau seksualitas, berbau pornografi, berbau 18+. Padahal kita tahu penonton di Indonesia, di negeri kita, itu tidak hanya yang 18+, karena 18 ke bawah itu sudah pegang HP sendiri. Mereka dengan bebas membuka YouTube atau yang lainnya. Nah, ini sangat disayangkan ketika penontonnya itu masih remaja. Ya, saya di sekolah itu menghadapi remaja-remaja yang mereka memang sedang terjadi perubahan secara fisik dan mental gitu kan. Dan remaja itu salah satu ciri khasnya adalah rasa penasaran yang tinggi. Mereka ingin mencoba hal-hal baru dalam hidupnya. Ketika mereka menemukan hal-hal atau konten-konten di YouTube yang berbau 18+, yang terjadi adalah rasa penasaran itu semakin tinggi. Nah, dengan adanya tren yang menurut saya positif ini di YouTube, saya berharap kedepannya konten kreator YouTube juga membuat hal-hal yang positif ya, yang membangun. Dan saya berharap bahwa trending YouTube saat ini menjadi momentum yang baik buat kita semua, baik bagi YouTubernya atau bagi penontonnya. Kita sudahi hal-hal yang kurang baik. Kita mencoba membuat konten-konten yang penuh kreatif, yang edukatif, yang membangun generasi muda kita ke arah yang lebih baik. Saya sangat berharap itu terjadi di YouTube kita, sehingga trending-trending YouTube kedepannya yang mencerminkan hal-hal yang sedang digemari oleh generasi muda kita atau penonton YouTube pada umumnya, untuk mengarah pada hal-hal yang positif, hal yang membangun masa depan baik dirinya maupun masa depan bangsa Indonesia pada umumnya.
Jadi saya sangat mengharapkan hal itu sebagai guru.